Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di Sintang, kompetensi dasar menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya dan melakukan kegiatan pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungan sekitar. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi dampak akibat erupsi gunung berapi terhadap keseimbangan SDA di lingkungan. Yang kedua, menganalisis mitigasi bencana erupsi gunung berapi. Yang ketiga, menyimpulkan langkah-langkah keamanan dasar mitigasi bencana erupsi gunung berapi. Yang keempat, melakukan simulasi mitigasi bencana erupsi gunung berapi sebelum, saat, dan sesudah. Yang kelima, membuat rancangan pelestarian alam setelah erupsi gunung berapi. Nah, teman-teman, perhatikan gambar di bawah ini. Setelah kalian memperhatikan gambar tersebut, dari gambar tersebut pernahkah kalian menjumpai atau melihat di berita TV? Apakah kalian tahu apa yang akan terjadi jika gambar di atas terus terjadi? Salah satu dampak adalah keseimbangan alam terganggu. Lalu apakah keseimbangan alam itu? Nah, keseimbangan alam adalah suatu keadaan di mana terjadinya interaksi antara organisme atau alam sekitar terjadi secara keseimbangan dan stabil sehingga akan terjadi harmonisasi antara makhluk hidup dan alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di alam dan bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dibagi lagi menjadi dua. Sumber daya alam hayati, contohnya tumbuhan, hewan. Selanjutnya, sumber daya alam non hayati, contohnya seperti tanah, udara, air. Nah, selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya bahan bakar, logam, besi, aluminium, tembaga, emas, dan timah. Nah, bagaimana cara menjaga kelestarian sumber daya alam? Cara menjaganya adalah dengan cara sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan baik dan bijak. Tidak menggunakan sumber alam terlalu berlebihan, dan juga kita harus melestarikan sumber daya alam tersebut. Jika sumber daya alam hilang, maka keseimbangan alam dan kehidupan makhluk hidup akan terganggu. Nah, faktor yang mempengaruhi keseimbangan alam terganggu oleh adanya bencana alam seperti musim kemarau, gempa bumi, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi keseimbangan alam adalah erupsi gunung berapi. Nah, tahukah kamu apa itu erupsi gunung berapi? Erupsi gunung api adalah letusan gunung berapi atau semburan minyak panas dan uap panas dari dalam bumi. Erupsi gunung berapi terjadi jika ada penggerakan magma dalam perut bumi menuju permukaan bumi. Erupsi gunung api dapat dibagi menjadi dua berdasarkan kekuatan. Nah, yaitu eksplosif dan eposif. Erupsi gunung api eksplosif adalah suatu keluaran
keluarnya magma, gas, atau abu disertai tekanan yang sangat kuat sehingga melontarkan material padat dan gas yang berasal dari magma maupun tubuh gunung. Contohnya letusan Gunung Krakatau dan gunung berapi. Erupsi gunung api eksplosif yaitu peristiwa keluarnya magma dalam bentuk lelehan lava. Contohnya pada erupsi api Semeru, erupsi dan gunung berapi. Nah, di sini adalah tanda-tanda gunung akan meletus. Tanda-tanda gunung api akan meletus. Yang pertama, suhu di sekitar gunung akan naik. Yang kedua, gunung sering mengeluarkan suara gemuruh yang terkadang juga disertai getaran atau gempa. Mata air akan mengering dan tumbuhan yang ada di sekitar gunung akan layu. Dan juga binatang-binatang yang ada di sekitar gunung akan bermigrasi. Dampak erupsi gunung api negatif yaitu gangguan pernapasannya dan penglihatan. Yang kedua, pencemaran udara. Yang ketiga, pencemaran sumber air bersih. Yang keempat, penyebab badai listrik. Yang kelima, mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. Yang keenam, merusak atap rumah dan ladang. Ketujuh, kebakaran hutan dan lahan. Kelapan, korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. Dan yang kesembilan, jatuhan pasir dan batu. Kesepuluh, melumpuhkan aktivitas masyarakat. Kesebelas, lahar yang rusak. Dan yang ke-12, hujan batuan dan pijar. Mitigasi bencana alam erupsi gunung berapi. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, langkah dasar sebelum saat terjadi letusan. Yang pertama, lindungi diri dari abu letusan dan awan panas di tempat terbuka dan persiapkan diri terhadap kemungkinan letusan susulan. Yang kedua, pakailah pakaian yang dapat melindungi tubuh seperti baju dan celana lengan panjang, topi, dan yang lainnya. Yang ketiga, hindari pemakaian lensa kontak. Yang keempat, menjauhlah dari area rawan seperti lereng, lembah, dan area aliran lahar. Yang kelima, gunakan masker kain untuk menutupi hidung dan mulut. Ketika awan panas turun, usahakan menutup wajah dengan kedua tangan. Nah, setelah terjadi letusan, hal yang dapat kita hindari adalah jauhi wilayah yang terkena hujan abu. Yang kedua, hindari berkendara dengan mobil daerah yang terkena hujan abu karena bisa merusak mesin. Yang ketiga, bersihkan atap rumah dari timbunan abu karena beratnya bisa meruntuhkan atap bangunan. Nah, sebelum erupsi gunung api, tiap anggota wajib memiliki dan menyediakan dengan baik beberapa hal berikut ini. Yang pertama, senter dan baterai cadangan. Yang kedua, kotak P3K beserta isinya. Yang ketiga, makanan dan air darurat. Yang keempat, pembukaan kaleng dan botol. Yang kelima, obat-obatan penting. Yang keenam, sepatu yang kuat. Yang ketujuh, masker dan jumlah yang cukup banyak. Yang keenam, kacamata. Yang ketujuh, radio bertenaga baterai. Dan kedelapan, respirator N95, pemurni udara
bisa dibeli di toko-toko terdekat. Nah, jika petugas mengarahkan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, lakukan hal-hal berikut ini. Ikuti instruksi pihak berwenang dalam proses evakuasi. Yang kedua, bawa peralatan yang sudah diberitahu di atas. Matikan aliran listrik dan air sebelum meninggalkan rumah. Dengarkan radio atau televisi untuk info lebih lanjut. Isi penuh bensin kendaraan. Dengarkan sirene atau sinyal bencana. Letakkan kendaraan dan hewan peliharaan di tempat aman sesuai dengan arah petugas. Nah, sebaliknya, jika petugas mengarahkan untuk melindungi di dalam rumah, lakukan hal-hal berikut ini. Pantau radio, media sosial, televisi, atau sebagainya. Tutup serta kunci semua jendela dan pintu. Yang ketiga, atur persediaan darurat dengan baik. Yang keempat, pastikan ada tempat tanpa jendela yang bisa dijadikan tempat berlindung utama. Pastikan memiliki nomor darurat yang bisa dihubungi. Sekian pelajaran yang disampaikan, yaitu tentang menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya, dan melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungan sekitar.